Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Universitas Gunadarma, Fakultas Ilmu Komunikasi, kelas 2MA 10, terdiri dari Andre, Reinhardt, Dava Livio, dan Vina Fauzia dan Rifki Fadil. Kami di sini akan mewawancarai dalam rangka tugas akhir mata kuliah Human Relation. Untuk Kak Afra, boleh silakan perkenalkan diri dulu. Oke deh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Kenalin, namaku Rendani Afra, biasanya dipanggil Afra. Aku juga salah satu alumni Gundar. Aku lulus di tahun 2020, angkatannya angkatan 2016, jurusan psikologi. Nah, sekarang ini aku sedang menjabat sebagai Talent Acquisition Officer di Ruang Guru. Oke Kak, apa kita langsung aja ke pertanyaan pertama? Boleh. Apa itu ruang guru? Oke deh. Jadi ini mungkin secara singkatnya aja ya. Jadi Ruang Guru itu adalah salah satu perusahaan teknologi untuk di pendidikan. Jadi di mana di Ruang Guru ini kita menawarkan berbagai macam layanan pendidikan. Tidak cuma pendidikan untuk K-12 atau biasanya kita kenal itu dari SD sampai SMA gitu kalau K-12. Tapi kita juga menawarkan pelatihan-pelatihan untuk long life learning-nya kayak skill academy yang teman-teman tahu ya untuk prakerja biasanya. Terus juga kita juga ada English Academy biasanya untuk kebutuhan bisnis gitu. Jadi kurang lebih secara singkatnya Ruang Guru ini adalah perusahaan teknologi untuk basicnya pendidikan kayak gitu. Bagaimana awal merintis di Ruang Guru? Oke. Jadi untuk perintisnya sendiri, awalnya ini yang seperti teman-teman tahu ya, biasanya kan dikenalnya Mas Belva ya. Mas Belva ini salah satu tadinya adalah mantan staf sus ya, mantan staf susnya Presiden, di mana mulai didirikannya Ruang Guru ini bersama Mas Belva dan Mas Iman di tahun 2014. Jadi di tahun ini udah menuju 8 tahun nih Ruang Guru gitu. Awal merintisnya kita cuma punya beberapa produk doang, yang dimana kita nawarin masih basic ke pendidikan juga untuk K-12 tadi ya, SD sampai SMA. Sampai saat ini alhamdulillah kita selalu berkembang, selalu ada inovasi-inovasi terbaru, apalagi semenjak pandemi ini untuk pembelajaran blended learning ataupun online ini kan mulai hype lagi gitu ya teman-teman. Nah, jadi awal mula merintisnya dari tahun 2014 sampai sekarang alhamdulillah terus berkembang sudah 8 tahun gitu, dan didirikannya oleh Mas Iman dan Mas Belva juga. Yang awalnya kita cuma punya beberapa guru, yang kita cuma terdiri dari beberapa karyawan. Alhamdulillahnya sekarang kita udah punya ribuan karyawan termasuk guru dan termasuk officer-officernya juga kayak gitu. Pencapaian Ruang Guru sejauh ini. Oke deh, jadi kalau pencapaiannya Ruang Guru ini, teman-teman kan Ruang Guru ini kan berasalnya dari Indonesia ya. Nah, sekarang alhamdulillah banget kita udah punya cabang di Asia Tenggara, yang itu kita ada di Thailand, dan kita juga ada di Vietnam. Nah, kalau di Thailand sama di Vietnam ini namanya nggak Ruang Guru, tapi udah berubah juga nih. Kalau di Thailand, kita namanya Startdi, kalau di Vietnam, kita namanya Kien Guru gitu. Nah, selain itu juga pencapaian Ruang Guru itu banyak banget. Kita ini dapat apresiasi baik itu dari kualitas produknya, inovasi teknologinya, ataupun kreativitasnya. Dan kita juga memberikan banyak banget dampak bagi pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu apresiasi yang kita dapatkan atau pencapaiannya itu yang pertama kita pernah mendapatkan apresiasi menjadi aplikasi pengembangan diri terbaik dari Google Play.
Terus kita juga dapat 50 di seluruh dunia gitu ya untuk menjadi Global EdTech. Terus kita juga mendapatkan apresiasi 50 perusahaan paling inovatif di dunia. Terus kita juga dapat One Young World Entrepreneur of the Year. Terus juga kita pernah dapat Social Impact Award sebagai Entrepreneur Award. Dan masih banyak sih achievement-achievement lainnya yang nggak bisa aku sebutin satu-satu di sini. Tapi yang pastinya achievement terbesar kita yaitu kita alhamdulillah banget bisa memajukan pendidikan di Indonesia kayak gitu. Terutama juga di kota-kota yang 3T ya, ataupun daerah-daerah yang 3T, yang terpencil, yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi itu sih pencapaian paling tingginya. Dengan siapa saja Ruang Guru bermitra? Oke deh. Jadi sebenarnya Ruang Guru ini punya banyak banget partner ya untuk kerjasama gitu. Baik itu dari pemerintah ataupun dari sekolah-sekolah. Nah, target kita ini kan sekolah-sekolah ya, teman-teman. Jadi di mana sekolah-sekolah ini banyak banget yang kita kerjasama untuk membantu para muridnya les di kita ataupun dapat pelayanan pendidikan dari kita supaya dapat mencapai cita-cita dari pembelajarannya kayak gitu. Jadi kalau disebutin satu-satu akan cukup panjang banget ya, tapi kurang lebih untuk sektornya sendiri, baik itu dari Kementerian Pendidikan, terus juga kita sama pemerintah ya untuk program prakerja tadi, terus juga kayak contohnya studi independen, kampus merdeka, kita juga ikutin kerjasama, terus juga yang lebih banyak lagi adalah sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, kayak gitu. Apa saja penghargaan di luar negeri? Jadi kalau untuk penghargaannya sendiri, baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri, mungkin ini secara singkatnya aja ataupun beberapa penghargaan. Nah, jadi mungkin kita sebutnya bukan cuma penghargaan ya, tapi apresiasi dari terhadap Ruang Guru sendiri. Kita itu dapat apresiasi atas kualitas produk, inovasi teknologi, kreativitas, dan dampaknya. Nah, beberapa apresiasi nih yang didapat dari Ruang Guru. Pertama adalah Ruang Guru termasuk 50 perusahaan paling inovatif di dunia. Nah, terus juga kedua, salah satunya itu ada 50 perusahaan teknologi pendidikan paling transformatif di dunia. Nah, tadi kan aku juga cerita ya, kalau misalnya kita ini punya berbagai cabang lagi ya di Asia Tenggara, dan kita adalah salah satu yang cukup maju juga nih untuk perusahaan pendidikan di Asia Tenggara. Selain itu juga mungkin yang terakhir, karena masih ada beberapa penghargaan lainnya, kita juga pernah dapat apresiasi untuk sebagai aplikasi pengembangan diri terbaik dari Google Play gitu. Nah, sisanya sih kita pernah dapat Social Impact Entrepreneur Award, terus kita juga pernah dapat perusahaan teknologi pendidikan paling transformatif, kita pernah dapat juga Best Brand Award kalau yang lokalnya dari Trans7, dan masih banyak lainnya apresiasi-apresiasi yang diberikan sama yang pihak luar ke Ruang Guru kayak gitu. Apa misi Ruang Guru? Oke deh, jadi kalau visi Ruang Guru sendiri, kita sih pasti maunya ya memperluas ataupun kita memberikan layanan belajar yang bermutu, baik itu untuk siswanya ya, ini dari segi siswanya gitu. Kita ingin memberikan kualitas pendidikan yang semakin maju, yang semakin luas juga ke siswa-siswa sekarang nih di Indonesia. Nah, nggak cuma ke siswa doang, tapi kita juga punya visi untuk memperbaiki kualitas ataupun kuantitas para guru. Karena kan teman-teman tahu ya, banyak banget nih pengalaman-pengalaman dari seorang guru yang entah mereka dapat akses pembelajaran cara menjadi guru ada yang kurang, terus juga cara meningkatkan kualitas guru itu kan sangat berpengaruh banget sama kualitas siswanya juga. Nah, di sini kita nggak cuma ingin meningkatkan kualitas siswa, tapi kita juga ingin meningkatkan kualitas para pengajar di Indonesia khususnya, kayak gitu. Apa visi Ruang Guru? Oke, tadi mungkin aku koreksi ya. Tadi kan kamu nanya visi, sekarang aku jawabnya misi ya. Jadi kalau untuk misi sendiri, misi itu kan aksi ya, di mana kita berharap visi kita ini terjadi.
Nah, untuk misinya sendiri, untuk Ruang Guru kita pastinya karena kita basicnya adalah teknologi dan juga di bidang pendidikan, kita sangat terbuka ataupun berusaha untuk selalu memberikan akses baik itu ke tenaga pengajar ataupun kepada siswa-siswa untuk terus belajar. Karena kan Ruang Guru ini banyak ya layanannya, ada yang online, ada yang offline gitu. Yang kita harapkan di mana tenaga pengajar ataupun siswa ini selalu belajar selalu belajar dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi kita selalu memberikan pelayanan yang sangat luas banget aksesnya. Mau itu dia di tempat pulau di ujung mana, mau itu di daerah mana, mau dia sedang apa, kita selalu memberikan akses pembelajaran yang mudah kayak gitu. Apa tujuan Ruang Guru? Oke, untuk tujuan Ruang Guru sendiri sama sih seperti visi misi yang udah aku jelasin tadi ya, cuma mungkin lebih singkat aja. Kalau tujuan Ruang Guru ini yang pasti kita pengen memajukan kualitas pendidikan bangsa Indonesia, baik itu dari tenaga pendidiknya ataupun dari siswa-siswanya. Karena tadi ya kalau misalnya tenaga pendidiknya aja sudah bagus kualitasnya, otomatis siswa-siswanya pun juga bagus. Dan ketika siswa ataupun tenaga pendidiknya bagus, otomatis juga akan meningkatkan kualitas bangsa kita sendiri kayak gitu. Jadi kurang lebih intinya ini tujuan dari Ruang Guru adalah ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia kayak gitu. Apakah Ruang Guru melakukan ekspansi? Oke deh. Oke, mungkin ini aku jelasinnya ekspansi as in produk dan as in perusahaan ya. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri, kita ini selain untuk basisnya online, kita juga punya beberapa produk yang memang basisnya offline. Kurang lebih bentuknya itu sama kayak bimbel-bimbel nih. Kalau mungkin kan teman-teman taunya kalau Ruang Guru ini bimbel secara online gitu ya. Tapi sebenarnya kita saat ini sudah menerapkan konsep blended learning, di mana para pengguna kita bisa memiliki experience untuk belajar mau itu offline ataupun online kayak gitu. Nah, kalau untuk offline sendiri di Ruang Guru ini kita punya berbagai bukan berbagai ya, bisa bilang punya banyak banget lokasi-lokasi yang sudah kita punya nih cabangnya. Salah satu produk kita ini namanya Brand Academy. Nah, Brand Academy ini kita udah punya mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, bahkan juga rencananya mau buka di bagian timur kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih kalau untuk produknya sendiri kita udah cukup melakukan ekspansi yang cukup besar gitu. Nah, kalau dari segi company-nya sendiri, yang tadi sudah aku jelaskan, kalau kita ini nggak cuma buka di Indonesia aja. Kita juga sudah bergerak ke Asia Tenggara, di mana kita sudah punya di Vietnam, biasa dia disebut dengan Kian Guru, dan kita juga sudah buka di Thailand namanya Startbi gitu. Dan buat ekspansinya pun juga cukup pesat ya untuk bisnisnya juga sendiri, nggak cuma di Indonesia doang, tapi di cabang kita yang di Thailand dan yang di Vietnam ini juga berkembang banget kayak gitu. Apa culture of Ruang Guru? Oke deh. Jadi untuk culture sendiri nih teman-teman, baik itu untuk siapapun ya yang memang bekerja ataupun pengguna kita itu selalu nerapin namanya Chief Culture. Nah, Chief Culture ini apa sih? Jadi Chief Culture ini yang pertama kita punya kolaboratif, kita punya human centric, kita punya introspektif, kita punya entrepreneurial, dan kita juga punya fun kayak gitu. Jadi setiap kerja di Ruang Guru itu kita harus bisa mengimplementasikan Chief Culture ini, di mana Chief Culture ini juga sangat berpengaruh banget nih sama kehidupan bekerja kita di kantor kayak gitu. Nggak cuma di kantor aja, tapi untuk para pengguna kita pun kita juga selalu menerapin Chief Culture ini kayak gitu. Apa strategi of Ruang Guru? Oke, jadi strategi di Ruang Guru ini yang pasti ya kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Pasti kan kalian juga tahu ya kalau misalkan ada suatu produk atau mungkin ada suatu perusahaan yang berhenti aja ngikutin perkembangan zaman, itu kan dia akan kalah ya.
sama produk-produk lainnya nih gitu. Jadi di sini tuh kita selalu berkompetisi setiap saatnya. Ketika ada inovasi yang baru, kita juga mengikuti, kita terus keep up, kita harus selalu kreatif, kita harus selalu inovatif, dan juga kita harus kritis nih terhadap kebutuhan sekitar. Karena kan bisa dibilang, apa sih yang dibutuhin sekitar, yang orang-orang tuh bisa nyarinya kita, ya kan? Jadi kayak supaya orang-orang nih selalu mencari kita gitu sebagai kebutuhan mereka. Gitu. Jadi strateginya kalau dari kita itu sih, kita selalu kreatif, inovatif, dan kritis terhadap kebutuhan sekitar, apalagi utamanya di pendidikan kayak gitu. Mengapa ruang guru harus menggunakan aplikasi? Kenapa nggak lewat bimbel seperti pada umumnya? Oke, jadi mungkin yang tadi aku juga jelasin ya. Sebenarnya kita ini udah banyak banget guys bimbelnya. Jadi kita tuh nggak cuma online doang. Bahkan bisa dibilang kita itu sekarang yang aktif udah ada 35 cabang dan OTW jadi puluhan cabang lainnya yang sedang kita proses untuk buka gitu. Jadi sekarang tuh kalau misalkan orang-orang taunya, oh ruang guru sih aplikasi online doang ya, enggak guys, itu salah besar. Kita punya tempat-tempat bimbel offline lainnya kayak gitu. Di Depok ada, di Jakarta ada, di Bogor ada, di Serang ada, udah banyak banget deh. Yang dimana sebenarnya tempat bimbelnya ini pun juga nggak kayak bimbel biasa. Biasanya kan tempat bimbel kayak contohnya kayak, nggak boleh sebut merek ya, tapi yang kalian tahu lah ya sendiri tempat bimbel kayak gimana. Nah, kalau di kita ini, kita tetap menerapkan untuk blended learning. Nah, kalau teman-teman masih bingung nih blended learning apa, jadi gimana nih, walaupun kita belajar secara offline, tapi setiap siswanya akan diberikan akses untuk bisa akses materi-materi melalui online, terus mereka juga biasanya dikasih tab nih dalam belajar untuk bisa akses video-video kita, terus juga mereka dikasih pilihan juga nih, oh kalau misalkan ternyata nggak bisa les secara offline, kita mau online dulu nih, itu juga bisa banget kayak gitu. Dan online ini pun kita nggak cuma nonton video aja, tapi kita juga interaktif gitu. Jadi sekarang kita udah berkembang dan kita udah punya banyak banget berbagai cabang, yang dimana cabang itu juga bimbel offline kayak gitu. Bagaimana cara Kak narasumber bisa keterima di ruang guru? Boleh tips and triknya? Oke deh kalau gitu mungkin aku lebih singkat aja ya untuk perjalanan karir gitu. Yang pastinya untuk perjalanan karir sendiri kita selalu prepare ya teman-teman, dari mulai, kalau teman-teman tahu kan biasanya kita pasti diprosesnya dari CV dulu ya. Dilihat dulu nih pengalaman sebelumnya apa sih yang relate sama posisi ini, karena kan kebetulan aku di bidang rekrutmen gitu ya kalau karena posisi itu. Nah, aku ini jurusan psikologi dan aku cukup punya banyak pengalaman di organisasi. Kebetulan di tahun 2019 sampai 2020 periodenya aku menjabat sebagai wakil ketua BEM psikologi. Nah, jadi di dalam pengalaman organisasi itu aku punya pengalaman lah untuk rekrut anggota-anggota aku, terus juga aku sebelumnya pernah tahu nih meneliti nih ataupun mengobservasi gimana ya perilakunya tim-tim aku dalam organisasi dan lainnya. Dan pasti aku kan juga handle banyak event ya teman-teman ya di psikologi sendiri. Jadi di mana hal itu bisa membantu sisi aku nih gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah relasi. Jadi sebenarnya aku masuk ruang guru ini bisa dibilang dengan bantuan relasi juga. Jadi ada senior nih yang senior psikologi aku yang dimana mereka tahu kinerja aku sama organisasi seperti apa, akhirnya dia mempercayakan aku untuk bergabung sama ruang guru gitu. Jadi kita perbanyak relasi dan juga perbanyak pengalaman gitu. Karena kalau misalkan kalian gak punya pengalaman sama sekali, pasti akan kaget untuk kerja dengan orang lain gitu kan. Nah, semakin kalian punya banyak pengalaman, semakin kalian punya banyak relasi, semakin kalian tahu gimana caranya mengimplementasikan perilaku ya yang harus dilakukan sehari-harinya, itu akan membuat kamu lebih gampang untuk bekerja sama siapapun atau bekerja sama dimanapun kayak gitu sih. Jadi kurang lebih pengalaman dan relasi itu yang menurut aku penting banget kalau mau masuk kerja kayak gitu. Bagaimana Kak keadaan di kantor suasananya? Oke, jadi mungkin yang bisa aku highlight ya beda dari kantor yang lain adalah aku sampai sekarang masih WFH.
gitu guys. Jadi sebenarnya WFO ini jarang kita lakuin karena biasanya kalau ada meeting-meeting gede aja gitu ke kantornya. Dan bisa dibilang apa yang bikin beda adalah sebenarnya tadi culture-nya sendiri. Jadi di mana di culture ini kita selalu diminta untuk selalu kritis, selalu inovatif, dan selalu kreatif teman-teman kayak gitu. Dan bisa dibilang apa ya, kita ini aku nggak bisa bilang ini ya sebagai keluarga yang gimana-gimana tuh enggak, cuman kayak kita nih selalu tahu porsi pekerjaan kita. Dan itu adalah salah satu ciri dari pekerjaan yang sehat gitu. Gak cuman istilah kita ini keluarga segala macam, kan biasanya kalau keluarga saling gak enakan ya guys ya kalau disuruh kerjaan gitu. Tapi kalau di ruang guru ini kita selalu punya porsinya masing-masing. Kita start kerja jam 9, selesai setengah 6, kalau kerjaan lo udah selesai udah gitu. Kalau misalnya ternyata kerjaannya belum selesai karena waktunya, itu bisa di handle besok lagi. Jadi selalu punya porsinya gitu. Itu yang bikin aku ngerasa dari company aku sebelumnya itu beda kayak gitu. Kalau dulu tuh di perusahaan aku sebelumnya mungkin aku bisa kerja sampai jam 10 malam, bisa sampai jam 11 malam karena ada meeting ataupun project gede. Tapi kalau di ruang guru ini selalu sesuai sama porsinya. Dan mereka selalu memberikan kita wadah untuk berkembang dan juga belajar antar divisi gitu. Jadi menurut aku sejauh ini cukup sehat sih untuk saingannya ataupun mungkin untuk perjalanan di pekerjaan itu kayak gitu. Bagaimana kegiatan kakak narasumber sehari-hari saat kerja? Oke deh, dengan WFA ini menurut aku sebenarnya dibilang fleksibel banget enggak ya. Karena kan kerjaan aku rekrutmen, di mana pastinya aku setiap hari tuh nginterview orang gitu kan. Nah, selalu ada waktu tertentu mungkin untuk meeting ya, untuk proyek-proyek harian. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi pusing banget atau lagi banyak kerjaan, aku butuh work from cafe ya, aku work from cafe. Terus juga kalau misalkan ternyata aku lagi pengen banget di rumah ya, aku di rumah aja. Jadi sesuai sama kebutuhan mood aja sih, kayak gitu sehari-harinya. Jadi ya jam 9 kerja, jam setengah 6 selesai, habis itu menongkrong terserah silakan. Dan menurut aku WFH ini bikin aku jadi fleksibel juga, karena kebetulan kan aku punya beberapa kerjaan lain ya, bukan kerjaan lain sih, lebih ke aku juga sedang mengerjakan suatu bisnis gitu. Jadi di mana aku bisa naruh nih waktunya, oh kapan aku bisa ngerjain bisnisnya, kapan aku bisa ngerjain tugasnya. As long as kerjaannya terselesaikan, itu nggak masalah untuk punya project lain ataupun kerjaan lain kayak gitu. Terima kasih Kak Afra sudah mau sharing sama sudah menjawab pertanyaan kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terus dan juga meluangkan waktu untuk kita. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.